Halo teman-teman YouTube. Di 2021 ini banyak hal yang akan saya upload di channel Ibu Suri. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena nggak akan cuma ngebahas satu hobi aja, tapi akan lebih banyak hobi. Terus kita akan mendatangi tempat-tempat yang menarik, yang tentunya bakal ngasih informasi buat kalian. Jadi jangan lupa subscribe ya, subscribe. Jadi pada konten kali ini kita bakal coba main ke salah satu tempat studio foto. Jadi buat kalian juga yang pengen belajar seperti apa sih studio foto itu, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. Jadi makanya jangan lupa buat like, comment, subscribe, serta dukung channelnya. Ini lokasinya di daerah Cikancana. Tempatnya juga lumayan enak sampai. Jadi kita sudah janjian ya. Sini cukup. Kayaknya nih habis baru pemotretan ya, sambil nunggu beres-beres. Buat yang belum pernah masuk ke Baraya Foto Studio, A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi terhalang sedikit dengan kesibukan, alhamdulillah nih sekarang saya bisa ngobrol langsung dengan ownernya, pemilik dari Baraya Foto Studio. Gimana Om? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk terus nih. Alhamdulillah. Sibuk nyibukin diri sendiri. Tapi karena lagi ada photoshoot dulu, ada klien, jadi kita cut dulu. Om, bisa dikenalin Om? Siapa namanya? Oke, nama saya Muhammad Miftah, biasa dipanggil Miftah Baraya. Karena mungkin ada dari nama studio foto Baraya, jadi sekarang namanya Miftah Baraya gitu kan. Kita ngobrol santai aja ya, bareng sama ownernya. Semoga saja pertanyaan yang saya lontarkan bisa menjawab pertanyaan dari yang nonton lah ya. Misalkan, ini Om, ini studio tahun berapa nih dibangunnya ini? Masih baru sih kalau untuk bangunan, baru 2017. Lama tuh. Lumayan. Berarti sekitar mau jalan 4 tahun ya? Ya, kalau untuk segi bangunan studio sendiri 2017 mulai dibangun, sama langsung bikin nama Baraya Foto Studio. Alhamdulillah. Itu idenya ide dari siapa tuh Om? Kalau ide sendiri itu mungkin karena seiringnya jalan waktu gitu ya. Karena awalnya emang dari segi modal dulu. Itu sih Waktu masalah itu gitu. kalau emang masalah konsep sih udah dari lama, udah pengen tematik gitunya. Tapi kebentur sama modal. Jadi awal-awal itu rencana cuman bikin kantor buat nerima wedding aja gitu. Oh. Jadi selain studio awalnya di wedding, main di wedding. Oh iya iya. Kira-kira Om masih inget nggak awal karir Om Miftah dengan dunia kamera? Untuk mengenal pertama kali 2014 belum komersil ini. Belum komersil. Cuma tahu kamera aja. Cuman tahu kamera terus ikut-ikut ke orang sampai gak usah dibayar, cuman asal bisa aja gitu. Bisa aja dulu, gak apa-apa, gak punya bayaran. Oh gitu, jadi awalnya Om itu ikut-ikut sama orang lain. Ya, Yang penting bisa. kebetulan teman tersebut mainnya di wedding gitu. Jadi sebenarnya mah nggak rencana pengen bisa kamera ikut ke wedding, bukan cuman pengen menguasai kamera. Emang lihat kakak ipar itu di pre wedding. Kebetulan teman itu suka main wedding. Jadi ya nggak sengaja lah gitu. Kan Om Miftah nih ngikut-ngikut nih sama orang. Itu sudah punya kamera atau belum? Sudah punya kamera. Oh sudah punya. Iya, sudah punya kamera dulu, ketemu sama temen. Ya udah, ikut belajar, ikut nanya-nanya lah gitu. Masih ingat nggak kamera pertamanya apa? Yang Nikon D300, D3000. Bahkan sampai sekarang masih Nikon. Masih Nikon. Nih Nikoner. Nikon. 2014 itu masih belajar ya, bukan bisnis ya, masih belajar. Nah selama belajar 2014 itu Om ngikutin sekolah fotografi atau ya bertanya-tanya atau tidak? Kalau untuk sekolah waktu itu belum kepikiran,
Yang pertama belum kepikiran, keduanya mentok di modal. Iya. Jadi karena kebetulan ada temen, ya udah jalanin aja dulu gitu sambil belajar tanya-tanya gitu. Emang belum kepikiran sampai kayak sekarang punya studio, mainan di wedding gitu. Belum kepikiran waktu itu, cuman pengen bisa dulu, ikut-ikut dulu. Dan kebetulan sampai sekarang kalau untuk sekolah secara itu nggak Normal, punya ya. Kan 2014 Om ini belajar kamera nih. Ya. Kita sambil kerja atau emang waktu itu gimana Om? Ya alhamdulillah waktu itu kerja kan gitu, weddingan itu kan di hari Minggu ya. Iya. Ya jadi nggak kebentur sama kerja. Makanya pas waktu itu ikut sama temen kan nggak apa-apa, nggak digaji juga. Yang penting bisa dulu karena emang udah ada gaji pokok nih dari pabriknya gitu. Dari Cerdas tuh. Jadi sambil nyelam minum yang penting bir. bisa dulu. Minum. Belum berpikiran waktu itu untuk menghasilkan cuan dari fotografi gitu. Iya. Jadi katanya Om Miftah ini, jadi di selang waktu libur kerja, Iya. jadi Om Miftah ngikut belajar moto di acara wedding ya? Iya, acara Berarti wedding. basicnya kebanyakan dari belajar wedding berarti ya? Wedding. Oh iya. Selama dari 2014 itu kendalanya kayak gimana sih biar yang nonton itu tahu? Bukan ada lagi, banyak ya. Kalau diceritain nggak bakalan selesai 1 jam 2 jam. Apalagi ini cuma beberapa menit ya? Beberapa menit, ya. Benar. Tapi mungkin yang paling apanya lah gitu yang paling mendalam nih yang bikin sampai sekarang jadi motivasi nih. Itu ada sedikit. Kebetulan untuk terjun ke wedding kan ikut-ikut ya. Pas waktu ikut-ikut beberapa kali mengoperasikan kamera juga udah bisa. Ya. Udah tahu tuh alur prosesi foto wedding kayak gimana, dari awal kedatangan pengantin laki-laki sampai akhir, tapi belum pernah foto sendiri, belum pernah. Berarti ikut belum dilepas Pernah. gitu ya? Nah gitu, kebetulan waktu itu per second yang itu ya temen yang biasa moto, pas lagi nunggu pengantin pria, mempelai pengantin pria pengen ke air, Ya. pengen ke air, pengantin laki-laki datang, bener waktu itu. Oh iya. Kayak perang gitu, kayak perang lawan diri sendiri, karena di satu sisi kapan lagi gitu bisa mencoba tanpa teman tersebut gitu. Berarti itu momen ketika kita harus memberanikan diri mengambil foto sendiri berarti ya. Gitu. Itu Dan berarti hasilnya tahu ya, kacau. Bener-bener kacau, gagal itu. Oke. Tapi kita ngobrol santai aja ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia fotografi itu, bahkan jangankan sekelas ya kita yang baru belajar ya Om ya, mungkin yang sekelas sudah tinggi pun pasti bakal mengalami hal seperti itu ya Om ya. Iya. Pasti kan ya. Pastikan untuk segala sesuatu kan butuh proses ya. Iya. Nah, apalagi kan seperti orang yang nggak biasa di tempat umum, di keramaian, Ya. kita harus menjadi seperti pengemudi lah gitu, pengemudi di kerumunan orang. Kan kita sebagai fotografer, sebagai yang ngatur-ngatur orang gitu, kedatangan gitu. Ih bener, pokoknya pas waktu itu Sampai sekarang sampai masih terngiang-ngiang lah gitu. Gini Om. Nah waktu itu kira-kira Om nih biar berani motret gimana nih caranya nih? Karena emang gak ada pilihan lain, harus gitu. Soalnya kan ya kan orang yang di sekitar yang lain yang pas waktu dia dalam acara itu nggak tahu kalau saya lagi belajar. Oh iya. Yang tahu kan saya udah fotografer lah, ikut ke temannya itu gitu. Makanya pas begitu datang masa saya nungguin temen atau cari temen ke kamar mandi, Iya. jemput dulu dia. Iya. Ya udah, langsung saya yang tahu saya dulu gitu. Cuman yang gagal itu di settingan yang awal datang kan dia di outdoor pas masuk ke bagian depan, masuk ke rumah ke halaman kan suasana gelap gitu, kurang cahaya, nggak belum repot waktu itu kan, belum gitu. Jadi masih ya, jadi pas yang momen-momen yang kayak pengalungan bunga itu anjir gitu.
fotografer yang waktu itu? Ya, saya kan daripada nanti sampai akhir saya bermasalah, saya cerita ke teman, lihatin gitu. Ya teman mau nggak mau untuk proses yang tersebut diulang lagi ke teman. Alhamdulillah pas waktu itu masalah cuma dari saya sama teman aja. Kalau sama klien bilang alhamdulillah clear, cuma teman marah yang mungkin kayak gitu. Marah karena mungkin selama ini udah lumayan lama tapi kenapa nggak bisa gitu. Mulai dari situ alhamdulillah. Berarti dari awalnya dari ngambil foto yang ya kurang bagus lah. Mungkin timbul di sana, oh pengen harus bisa nih ya gitu ya. Oke nih teman-teman. Jadi ya namanya sesuatu hal itu kita harus menjalani proses ya. Mungkin ketika Om Miftah dalam proses belajar dan Om Miftah bangkit dan akhirnya ya seperti saat ini ya mungkin pencapaiannya ya gitu ya. Untuk segi untuk kebutuhan secara menengah ke bawah ya alhamdulillah. Kalau untuk gaya-gaya belum bisa. Kayak gimana? Kalau untuk sekedar ya menjalani hidup sambil ngopi-ngopi santai bisa. Oke. Iya nih harus sambil ngopi kayak gue. Nah untuk sekarang ini kamera yang digunakan apa sih? Kalau boleh tahu gitu. Kamera sendiri dari dulu dari 2014 sampai sekarang dari Nikon ya. Yang Sekarang pakai 7100. 7100. Iya. Itu full frame belum? Ini masih APS-C. ya, Oh iya. Apalagi gear kameranya ada berapa gua? ada dua yang kebetulan ini yang full frame ada D750. Wih, berarti ini guys jagoannya 750 udah full frame kan? Alhamdulillah sudah. Sekarang lebih fokus di foto studio ya atau gimana? Kalau untuk studio, kalau hari-hari biasa di studio. Studio. Ya kalau hari Minggu kalau yang ada wedding ya wedding, kalau enggak ya harusnya mah ada gitu. Harus maksa Harus gitu ya. Oh berarti gini dari Senin sampai Sabtu lah anggap Iya. fokus studio. Studio Ya. selalu buka tiap hari. Kalau Minggu berarti fokus di wedding. Ya emang karena rata-rata yang nikah itu kebanyakan di hari Minggu sih. Berarti ini selain dari foto studio, Om Miftah juga seorang fotografer wedding. Kan di studio seperti tadi nih ada klien nih ya yang datang ya. Untuk pemotretan, jenis pemotretan di studio itu pemotretan apa saja sih? Pemilih, Jadi couple, bisa pre-wedding juga, pre-wedding indoor gitu. ya Ada foto produk, oh ada juga produk. ada foto produk, ada foto friendly, Friendly. seperti foto bareng-bareng teman gitu, Oh, foto iya. grup lah gitu, foto kelas gitu. Jadi banyak juga ya di sini foto baby mu. Untuk foto baby yang itu belum sih. Kalau untuk baby yang dari yang udah besar, ya kayak masuk Soalnya kalau foto pemilih lah gitu. foto baby emang khusus Ya. ya. Jadi teman-teman yang memiliki atau misalkan membutuhkan dari ya istilahnya semua jenis pemotretan bisa digarap di sini ya. Insya Allah. Bisa digarap. Ini bukanya jam berapa sih? Kalau bukanya sendiri itu dari jam 9 pagi Pagi. ya sampai jam 6. Kecuali kan itu kan kayak kemarin kan Ramadan gitu. Kalau Ramadan gitu kita buka ada siangan sekitar jam 10, tutupnya jam 9. Itu untuk Ramadan mungkin. Ramadan. Kalau untuk bulan-bulan biasa itu bukanya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi ya mungkin kalau lebih dikit bisa lah ya. Bisa. Tergantung si kon ya. Tergantung Kebutuhan. apalagi kalau udah ada janji dulu gitu. Mungkin bisa disebutin nomornya. Boleh. Kayak kantornya Iya, bisa sebutin. WA sendiri 0856 5941 0368. Coba diulangi lagi. 0856 5941 0368. Terus yang lainnya mungkin di Instagram, Facebook bisa disebutkan Ya, juga. kalau untuk Instagram kita ada dua, untuk wedding Baraya Foto Studio. Ya, Kalau untuk foto studionya sendiri namanya Baraya Studio. jadi dua. Iya, dua akun. Kalau untuk di Instagram, kalau untuk di fanspage di FB Baraya Foto Studio. Jadi itu sedikit informasi ya kalau mau pengen lihat-lihat tiruan tentang
Barangkali foto studio sudah cantumkan di sana. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dari Om Miftah yang mau terjun di bisnis fotografi nih. Apa nih pesan-pesannya? Kalau untuk pesan yang mau, apalagi usianya masih muda, milenial gitu ya, prospek ke depan bagus untuk di fotografi gitu ya. Kalau untuk segini kita untuk 5 tahun ke depan bisa jadi juga lebih canggih gitu, tidak tahu itu. Cuman kalau untuk saat ini alhamdulillah untuk di dunia foto bagi saya gitu, alhamdulillah cukup Menjanjikan lah. menjanjikan gitu. Yang pertama, kalau misalkan kalau mau atau suka sama dunia fotografi, lebih baik jangan ditunda-tunda, belajar sekarang, jangan dulu cari cuan, ingat ke cuan dulu ya. Bisa dulu, Iya. cuan nanti ikut. Nanti Tuhan mengikuti. Iya, gitu. gitu. Jadi Hasil yang berbicara lah, gitu. Kayak mungkin itu pesannya dari Om Miftah. Jadi kalau yang mau jangan menunda-nunda waktu, Iya. langsung kita belajar dari sekarang mungkin ya. Jangan menghitungkan dulu dari segi nominal uang. Apalagi untuk sekarang kan banyaknya sekarang mah untuk segi-segi edukasi gitu, gak usah dari sekolah kan, karena dari YouTube juga banyak sekarang. Apa tutorial banyak dicari, mudah didapat gitu ya. Untuk tahun-tahun ke belakang memang susah untuk cari seminar juga. Untuk di daerah kota Cianjur sendiri yang saya tahu itu masih jarang lah, nggak ada lah gitu, harus kita kota besar, Bandung lah, Jakarta gitu. Kalau untuk sekarang kan kita tinggal buka smartphone, udah pintar lah gitu. Iya, ini contohnya nggak sekolah pun. Oke, mungkin kalau serasa di video ini nggak cukup atau mungkin pembahasannya